Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku sekalian, dimanapun adanya, moga dalam keadaan sehat walafiat. Moga yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya hajat disukseskan, yang sedang sempit dilapangkan, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang cukup, yang barokah. Dan yang lebih penting lagi, moga kita semua selalu dalam bimbingan dan inayah Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membawa manfaat untuk diri kita dan untuk yang lainnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sekali salah paham atau memang paham tetapi tidak mau menerima dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin, sehingga mereka bukannya menanggapi tetapi malah membuat narasi dan framing-framing yang menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian. Bahkan Kiai Haji Imaduddin dituduh sebagai pembenci zuriyah Nabi, sebagai pemecah belah, dan sebagai orang yang membuat onar dan lain-lain sebagainya oleh para habaib, khususnya oleh Rabithah Halawiyah. Padahal yang kita harapkan adalah jawaban yang jujur, jawaban yang betul-betul mengutamakan kepentingan umat gitu ya, yang berupa tesis kembali gitu ya, dihadapi, dijawab. Nah, masalahnya itu kan jadi clear, tidak seperti sekarang ini ya tambah ramai ya sampai sekarang ini. Dan ditambah lagi oleh tanggapan-tanggapan yang saya kira ini juga salah paham atau memang sudah paham, tetapi entah apa ya yang ada motifnya. Ini dari ulama-ulama NU ya, yang ini saya tidak tidak habis pikir gitu ya. Kiai Haji Imaduddin itu kan tokoh NU, kemudian mengeluarkan tesis yang dimana tesis itu juga kan dengan sebab ya yang logis, yang masuk akal, yang bisa diterima. Apa sebabnya? Yaitu sebab banyak di antara orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Kanjeng Nabi, yang mengaku dalam dirinya ada darah Kanjeng Nabi, yang merasa dirinya punya kasta tertinggi ya, di mana-mana dia seolah propaganda dirinya untuk supaya diutamakan, dimuliakan dengan sikap-sikap yang jumawa, sehingga dengan mudahnya mereka oknum itu merendahkan yang lainnya, termasuk juga merendah dan menghina para ulama kita, para kiai kita. Bahkan kiai NU juga yang direndahkan, yang dihinakan, bahkan dicarat curut. Dan sempat juga sampai ulama besar kita, panutan kita yang mulia Hadratus Syekh juga sempat disenggol. Ini kan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Saya yang bukan organisasi NU, hanya pecinta saja sakit hatinya ketika ada kelompok, ada oknum yang menghina kiai, ada oknum yang merendahkan derajat kiai, apalagi sampai ulama besar kita, pimpinan dan penggagas NU yang selama ini kita sangat hargai dan kita panuti segala pesan dan fatwanya. Sakit. Saya kira juga tokoh-tokoh NU mestinya itu ya prihatin gitu ya, bangkit gitu, adakan pembelaan gitu kan. Ternyata kita perhatikan banyak yang diam, seolah tidak berani untuk membela diri dan membela organisasinya. Nah, bersyukurlah ini seorang tokoh NU seperti Kiai Haji Imaduddin itu kemudian tampil untuk membela, mewakili rasa sakit kita ya terhadap oknum yang menghina kiai kita. Tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu bukan hanya membela ulama, tapi juga membela dan menjaga kehormatan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kehormatan marwah para habib dan juga ulama-ulama amilin, dan sekaligus juga itu melindungi saudara-saudara kita umat Islam daripada doktrin-doktrin atau sikap-sikap seorang atau oknum habaib yang sangat jauh perilakunya dengan apa yang diakui. Mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai suriah Nabi, dalam dirinya ada darah Nabi, tetapi perilakunya jauh sekali daripada yang dituntun oleh Kanjeng Nabi. Lah mestinya ini para tokoh-tokoh NU itu mestinya mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Mestinya mendukung gitu. Malah yang terjadi bukannya mendukung, malah seolah-olah kok menggembosi dan juga ikut jalan atau cara Ba'alawi, yaitu mengajak debat, bahkan menuduh demikian yang mengacak-ngacak akidah lah, mengacak-ngacak sanad dan sebagainya. Saya kira ini amat memalukan ya. Mohon maaf ini, bahkan oleh ketuanya juga ini Gus Yahya, saya kira ini kurang tegas. Mestinya kita utamakan bagaimana kegelisahan umat ini, karena jamaah NU itu bukan hanya pada yang ikut organisasi saja, bahkan saya kira lebih banyak yang tidak ikut organisasi ya. Kayak kampung juga banyak itu yang tidak masuk organisasi, tetapi mereka sangat militan, sangat cinta sekali terhadap manhaj NU gitu. Ya mestinya ini dari ketua dan tokoh-tokoh itu tidak seperti itu loh ya. Lihatlah asbab daripada yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, bukan kemudian kita hanya melihat bentuk kekiniannya saja yang terlihat, tapi perilaku itu ada sebabnya gitu ya. Ini coba ya apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu ketika beliau itu banyak dipertanyakan oleh para kiai, khususnya dari Kiai Jember. Ini ada klarifikasi yang cantik bagaimana sebab-sebab Kiai Haji Imaduddin Usman ini mengadakan penelitian untuk para tokoh-tokoh Nusantara, khususnya tokoh NU ya. Mestinya dari sini nih ya, kalau Gus Yakut menyampaikan kita
husnuzon saja terhadap